Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lamu anna Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kepercayaan, keyakinan, limpahan rahmat yang terbesar, yaitu iman dan Islam. Juga tidak kalah pentingnya nikmat yang lain, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, nikmat rezeki, nikmat umur panjang, juga kesempatan sekali-sekali kita mendengar panggilan Allah, yaitu melaksanakan kewajiban sholat Jumat di Masjid Jami Al-Falah yang mulia. Namun semua itu kita berharap mudah-mudahan sholat kita, amal kita, iktikaf kita, ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita selaku umatnya berharap syafaat dari beliau nanti kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan semua apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah letak mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menjunjung tinggi terutama diri kita masing-masing, yaitu bahwa kita itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu punya sifat yang namanya al-haya. Karena sifat ini tidak diberikan oleh makhluk yang lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Sifat ini adalah menyatu dengan iman, punya hubungan yang sangat erat, bahkan tidak bisa dipisahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya wal iman urina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Al-haya, makhluk itu menyatu dengan iman. Apabila terangkat salah satu dari keduanya, maka akan terangkat pula yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah.
Jika seseorang sudah tidak punya rasa al-haya, malu, berarti sudah tak punya iman. Sebaliknya, bila orang yang tidak punya iman, tentu mereka berbuat semaunya sendiri dan tidak punya rasa malu. Akibatnya apapun akan dilakukan karena tidak punya rasa malu. Mana yang diperintah dan mana yang dilarang? Sekarang ini sifat ini merupakan suatu yang nyaris hilang di dalam kehidupan masyarakat. Padahal selama ini bangsa Indonesia, kita tahu bangsa Indonesia itu adalah dikenal dunia memiliki rasa dan menjunjung tinggi nilai agama dan memelihara sifat malu. Pada saat ini orang sudah tidak malu untuk berbuat maksiat dan pelanggaran-pelanggaran syariat ajaran agama. Umpama, wahai anak muda, sudah tidak malu lagi berpacaran di depan umum, berbuat yang senonoh bahkan. Dan juga kaum wanita tidak malu lagi memperlihatkan aurat. Seharusnya wajib, semestinya wajib dijaga kehormatannya. Kita, orang tua, tidak punya malu lagi, tidak mengerjakan sholat. Sampai-sampai kita memiliki anak yang cerdas menegurnya, "Bapak, apakah sudah sholat? Mama, apakah sudah sholat? Bapak, apakah sudah ngaji?" Dan seterusnya. Kita bersyukur memiliki anak yang soleh itu, bahkan sampai berani mengingatkan kepada orang tuanya. Dan ironisnya lagi, pejabat kita tak malu lagi hidup mewah dari hasil yang tidak sehat, dari hasil korupsi. Dia berfoya-foya, hidup mewah di atas penderitaan rakyat yang serba kekurangan, rakyat yang penuh penderitaan. Apa iya ini bangsa Indonesia yang dikenal menjaga adat ketimuran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan malu di hadapan Allah bila tidak melaksanakan perintahnya. Selain itu, malu pula mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Malu kepada Allah lebih utama malu kepada manusia. Ini hadis
Atau dengan kata lain, Allah lebih berhak untuk membuat kita merasa malu kepadanya, kepada manusia bahkan. Mengapa? Karena dengan sepenuh iman kita meyakini bahwa Allah melihat dan mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tahu sesuatu yang tersembunyi, sekalipun di dalam hati yang tertutup. Orang yang beriman lahir batin tentu merasa malu berbuat dosa dan maksiat. Manusia seperti kita barangkali bisa dibohongi dengan menutup rapat-rapat dosanya, tetapi Allah tidak. Kemudian kita juga malu kepada sesama manusia, yaitu seorang hamba Allah tentu akan malu bila berbuat sesuatu yang merendahkan martabat dirinya. Selain itu pun akan merasa malu bila mengambil, mencuri, merampas, merampok, membegal yang bukan miliknya. Man la yastahyi minan nasi la yastahyi minallahi ta'ala. Siapa yang tidak malu kepada manusia, pada hakikatnya adalah tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, jika kepada manusia saja yang tampak oleh mata sudah tidak punya rasa malu, berbuat dosa dan maksiat, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera kita, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Di sini faktor iman yang menentukan kita terhadap tingkah laku manusia. Semakin tebal iman, tentu semakin tebal pula sifat malunya. Sebaliknya, jika imannya tipis, tentu sifat malunya pun tipis. Oleh karenanya itu, kita dapat menjaga diri dari sifat malu. Sebab dampaknya amat serius dalam kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Jika setiap individu masih memiliki sifat malu yang tinggi, insya Allah terpelihara budi pekerti dan akhlaknya. Tapi sebaliknya, bila tidak, hancurlah, rusaklah harapan bahagia dunia akhirat. Batasan atau ukuran yang mendatangkan rasa malu harus dilihat dengan paradigma Islam, yakni sistem etika yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW, yang dalam Islam dikenal sebagai akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara diri kita masing-masing agar kita tidak tersesat, dan larut oleh arus zaman, mumpung kita masih diberi kesempatan. Mari kita bina diri dan keluarga, juga kita menata masyarakat dan bangsa dengan akidah yang kokoh dan akhlak yang terpuji. Sebab dengan dua hal, akidah dan akhlak yang kokoh, kita bisa menjaga dan membentengi masyarakat dan bangsa dari kehancuran moral. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Semoga kita semuanya dibukakan pintu kekuatan dalam membimbing diri kita, membimbing keluarga kita, membimbing masyarakat dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa sharif wa ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kuntum wa atqi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu alaihi wa sadaqal nabiyyu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'ahum rahmatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.